Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fid din wa dhawil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-baldati min ahli la ilaha illallah ajma'in. ثم إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرورهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سنونا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Syarhul Mawa'iz Al-Usfuriyah, Syarah Mawa'iz Al-Usfuriyah yang disusun oleh Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashhur bi Usfuri, seorang syekh yang bernama Muhammad bin Abi Bakar yang lebih masyhur dikenal dengan Usfuri. Malam hari ini kita telah sampai kepada tema yang ke-8, yakni pertemuan ataupun materi yang ke-8 atau hadis yang ke-8 di dalam kitab Mawa'iz Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsaminu. Al-haditsu bermula ini itu hadis as-saminu yang ke-8. Al-haditsu tsaminu bermula hadis yang ke-8. An Ali bin Abi Talib, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, karramallahu wajhahu, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, memberikan karamah atau keramat pada wajahnya. Ini julukan untuk Imam Ali. Selain radhiyallahu anhu, beliau mendapat julukan karramallahu wajhahu. Sebagaimana telah kita berikan penjelasan dan keterangan bahwasanya mengapa Sayyidina Ali ini mendapatkan julukan ini karramallahu wajhahu selain daripada julukan radhiyallahu anhu, sebagaimana para sahabat baginda Nabi semua dapat julukan radhiyallahu anhum ajmain. Tapi Imam Ali terkenal dengan satu julukan yang unik, yakni karramallahu wajhahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah, kekeramatan pada wajahnya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan wajahnya Imam Ali karramallahu wajhah disebabkan beberapa perkara, di antaranya para ulama menjelaskan kenapa Imam Ali diberi gelaran dengan gelaran karramallahu wajhahu, disebabkan ia tidak pernah menyembah wasan, tidak pernah beribadah kepada wasan atau patung.
Sebagaimana sahabat baginda Nabi yang lain, itu masa lalunya kebanyakan adalah penyembah berhala sebelum datang baginda Nabi membawa agama Islam. Sebelumnya ya karena memang agamanya orang-orang jahiliyah terdahulu itu beribadah kepada patung yang mereka buat, maka sebagian besar kalangan para sahabat itu memiliki masa lalu sebagai penyembah berhala. Setelah datang baginda Nabi, barulah dapatkan petunjuk hidayah Islam sehingga mentauhidkan Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ini beliau tinggal bersama Nabi sejak kecil, tinggal serumah dengan Nabi karena beliau pamannya Nabi. Ali karramallahu wajhahu, beliau itu sepupunya Nabi. Jadi Ali punya ayah namanya Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib punya saudara namanya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi. Jadi sepupuan, tapi tinggal bersama Nabi sejak kecil. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah selamatkan dari menyembah berhala sejak kecil, maka Imam Ali pun ikut. Oleh sebab itu Imam Ali ini termasuk yang dimuliakan, sebab sejak kecil tidak pernah beribadah kepada berhala. Itu alasan pertama. Yang kedua, Imam Ali diberi gelaran dengan karramallahu wajhahu sebab beliau wajahnya terjaga daripada melihat aurat, baik aurat orang lain ataupun aurat dirinya sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa melindunginya daripada melihat sesuatu yang namanya aurat. Bahkan dalam riwayat itu auratnya sendiri, jangankan aurat orang lain. Oleh sebab itu memanglah wajahnya berkaromah, karramallahu wajhahu. Nah, al-hadits tsaminu, bermula hadis yang ke-8. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhahu, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Qala, telah berkata ia Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Sayyidina Ali, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, inilah sabda baginda Nabi. Yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati. Yajlisu, duduklah, ala kulli babin, pada tiap-tiap pintu, minal masjidi, daripada masjid, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Duduklah pada tiap-tiap pintu dari setiap pintu-pintu masjid pada hari Jumat. Siapa yang duduk? Sab'una malakan, 70 malaikat. Jadi baginda Nabi SAW telah bersabda, duduk pada tiap-tiap pintu daripada pintu masjid yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, sab'una malakan, 70 malaikat. Jadi setiap pintu masjid ada 70 malaikat yang duduk setiap hari Jumat. Jadi berapa banyak pintu masjid, segitulah banyaknya malaikat. Kalau kita punya masjid berapa pintu kita? 3, berarti tiap pintu yang dimana itu akan dilalui oleh orang yang masuk, maka di situ duduk 70 malaikat. Itu pada hari Jumat. Yaktubunan nasa, pekerjaan malaikat-malaikat yang 70 malaikat tiap pintu itu, yaktubunan nasa bi asmaihim, terus menerus menulis daripada nama-nama manusia. Maksudnya menuliskan nama daripada nama-nama manusia yang masuk ke dalam masjid itu, hatta yakuna akhira man yuktabu rajulun, sehingga jadilah orang yang paling terakhir ditulis namanya di dalam buku catatan para malaikat itu, dialah seorang laki-laki, jaa hina jalasal imamu alal minbari, yakni seorang laki-laki yang paling akhir ditulis di dalam catatan para malaikat itu adalah
seorang laki-laki yang datang hina jalasal imamu alal minbari, ketika jalasa telah duduk ia al imamu yakni imam alal minbari di atas mimbar. Maksudnya para malaikat itu pekerjaannya terus menerus mencatat nama orang yang masuk masjid pada hari Jumat itu, dan orang terakhir yang ditulis namanya adalah orang yang masuk ke dalam masjid ketika imam sudah di atas mimbar itu. Jadi duduk imam maksudnya khotib yang akan membaca khutbah telah duduk di atas mimbar, maka itulah orang terakhir yang dicatat namanya. Adapun orang yang masuk setelah khotib itu duduk di atas mimbar, setelah dia memulai khutbahnya, maka mereka itu tiadalah masuk di dalam buku catatannya 70 malaikat yang duduk di depan pintu. Jadi enggak dapat pahala, Pak? Ya dapat, tapi dapat catatan pada malaikat yang lain. Siapa malaikatnya? Raqib, Atid. Itu dia dapatnya itu. Tapi ada malaikat khusus yang memang Allah jadikan tugasnya itu. Setiap hari Jumat 70 malaikat di tiap pintu masjid seluruh dunia ini. Nah, pekerjaannya itu mencatat nama orang yang masuk masjid. Sehingga orang terakhir yang dicatat namanya adalah orang yang datang ke dalam masjid itu setelah khotib duduk di atas mimbar. Falam yu'zi ahadan fi majlisihi walam yaqul illa khairan. Yang orang tersebut masih dicatat namanya jika ada syaratnya. Dia tiada menyakiti orang di dalam majlisnya dan tiada ia berkata selain perkataan yang baik. Maksud tidak menyakiti orang dalam majlisnya itu, dia tidak mengganggu orang ketika masuk dalam masjid. Di tempat itu, geser. Nah, itu namanya menyakiti orang, itu namanya. Ya, mengganggu konsentrasi orang. Orang lagi sholat dilengkah-lengkahnya. Jadi kalau sudah terakhir datang, ya harus tahu diri lah. Pokoknya syukur bisa duduk ya sudah, nggak usah banyak mengganggu orang. Kenapa? Karena namanya khotib sudah naik ke atas mimbar. Ketika khotib itu sudah naik di atas mimbar, maka orang itu harus menjaga diri masing-masing, harus memperhatikan keselamatan Jumatnya sendiri, bukan Jumatnya orang lain. Karena andai dia berkata pada orang, jangankan dia ngomong, baru nyampe, kok telat? Jangankan ngomong kayak gitu, dia ngasih isyarat aja, ngasih syarat. Shh. Nah, dia ngomong seperti itu, ansit, diam. Hanya berkata, hush, mengeluarkan kalimat untuk tujuan berbicara pada orang, baik supaya nyuruh orang geser atau baik pada nyuruh orang supaya diam. Itu tiada diperbolehkan. Itu sudah termasuk perbuatan yang sia-sia. Maka sia-sia ya. Siapa yang sia-sia fala jum'atalah, maka tiada Jumatnya. Maksudnya enggak sempurna Jumatnya itu. Jadi kalau hari Jumat ini memang benar-benar harus orang tuh jadi patung gitu kan. Minimal mulutnya dikunci. Tangannya gerak-gerak enggak apa-apa, maksudnya dia nunjuk. Gitu enggak masalah, artinya kode. Ada anak-anak ribut tuh karena dia kesal. Hei, kata dia kan ribut aja, orang sudah khutbah. Dikiranya benar perbuatannya itu, membuat dia jadi rusak. Nah itu undang-undang khutbah begitu memang. Apalagi ngobrol, mengasih ngobrolin apa? Orang khutbah sudah berapi-api dengan semangatnya itu khotib, yang di belakang masih ngobrol aja, apa yang diobrolin, kayak nggak ada waktu yang lain. Ya kan? Kok telat? Woi, tadi di sana ada macet. Cerita lagi di sana macet. Hari Jumat. Nah, jadi itu ada malaikat 70 jumlahnya tiap-tiap pintu. Bekerjaan tulis namanya, masuk satu siapa? Z bin Z, Fulan bin Fulan. Itu luar biasa, masuk dalam catatan 70 malaikat itu. Terakhir orang dicatat, nah ini nih. Begitu khotib naik duduk, datang satu. Cek. Nah, dia ini masih kasihan malaikat, masih dicatat juga namanya. Asal dia yang datang ini tadi tidak menyakiti orang dalam majelisnya. Maksudnya enggak nyuruh-nyuruh orang sana sini. Pokoknya dia masuk aja, diam aja. Ya. Kemudian dia tidak berkata di luar sana sebelum dia masuk kecuali perkataan yang baik.
Adapun orang yang datang, khutbah sudah dimulai, datang, nah itu alhamdulillah lah masih bisa sholat ya. Tapi tidak dapat catatan daripada 70 malaikat itu. Nah ini supaya kita ketahui maksudnya ini apa Nabi menyampaikan begini nih. Supaya datang awal kan. Supaya datang awal, jangan sampai datang terakhir. Ya, kecuali imam sama khotibnya. Kalau khotib Jumat memang dianjurkan datang belakangan. Bahkan sebagian ulama melarang imam dan khotib datang duluan sebelum makmumnya masuk. Kenapa? Ya karena banyak konsekuensinya kalau imam sudah masuk gitu. Bisa menutup peluang kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan oleh jamaah-jamaah itu. Kenapa? Nah, kalau imam sudah masuk itu biasanya ya waktu itu sudah penutupan daripada buku-buku itu sudah. Jadi kalau khotib agak belakangan, jangan nih khotib Jumat datangnya paling cepat jam 9 udah ke masjid. Gawat itu. Mending kita cari masjid lain aja lah sholat ya kan. Imamnya udah duduk di situ jam 9 dari Jumat. Masya Allah itu padahal dia jadi khotib. Nanti lah belakangan dia jam 11 lewat ya boleh sudah datang. Kalau di masjid sudah ramai orang. Tapi begitu dia lihat maju masih kosong ya tunggu dulu ada orang lain duluan. Nah gitu. Fazalika adna ahli yaumil jum'ati hazzan. Maka dialah orangnya yang paling sedikit mendapatkan pahala yakni datang kepada sholat Jumat itu. Siapa dia? Orang yang paling akhir tadi itu, orang yang masuk setelah khotib naik mimbar. Wa zalikal ladzi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyiati bainal jum'ataini. Tapi jangan kamu remehkan yang paling kecilnya pahala orang yang datang ini, apa ganjaran buat dia? Wa zalikal ladzi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyiati bainal jum'ataini. Dialah orang yang telah mendapatkan ampunan baginya dari Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan buruk berupa dosa-dosanya antara dua Jumat. Orang yang seperti ini yang paling sedikit pahalanya, ini pahalanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya dari Jumat kemarin sampai Jumat yang pada saat itu dia datang. Masya Allah, inilah keutamaannya Jumat. Orang yang paling rendah pahalanya, fazalika adna ahli yaumil jum'ati hazzan, dialah orangnya yang tadi datang belakangan tadi itu, yang paling kecil sekecil-kecilnya mendapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Wa zalikal ladzi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyiati bainal jum'ataini. Tapi ketahuilah bahwa yang didapatkan oleh orang yang paling sedikit mendapatkan dari Allah ini berupa ampunan dari semua dosa-dosanya yang dia lakukan antara dua Jumat. Jadi Jumat yang lalu kepada Jumat hari itu dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ganjaran bagi dia. Padahal dia ini orang yang paling sedikit mendapatkan ganjaran hari itu. Selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau dia melakukan dosa besar, maka tidak cukup hanya dengan itu, tapi dia harus melaksanakan yang namanya taubatan nasuha. Dia harus taubat nasuha selain daripada ia datang kepada sholat Jumat itu, barulah dia diampuni. Tapi kalau sekedar namanya kita ini kehidupan kita sehari-hari kan susah mau lepas benar 100% dari dosa itu. Namanya gangguan tuh luar biasa. Kita nggak ingin kita ini, kita nggak kepengen kita dapat dosa. Tapi kadang-kadang terpaksa aja berdosa. Ya kan? Luar biasa. Habis sholat subuh, nunggu sampai sholat isyraq. Zikir bangun jam 3, dia mandi, sholat tahajud, sholat witir, datang ke masjid, sholat sunnah qabliyah subuh, masya Allah. Sholat subuh berjamaah, sholat itu dia wirid, zikir sampai isyraq. Subhanallah. Pulang sampai di pasar, ada motor deng. Depannya macet lagi karena banyak truk. Diam di depan dia.
macet motor, ada orang lagi bawa motor pakai baju belum selesai dijahit. Nah, kesingkap aurat orang di belakang ini dosa. Nah, yang kayak gini terus di kantor kerja, nomor lagi sibuk, aman dari dosa. Begitu sentek, alhamdulillah selesai katanya. Begitu selesai datang kawannya, tek ngobrol, gibah. Ya, justru pada sibuk selamat. Begitu selesai, setelah dia bilang alhamdulillah selesai urusan saya, kawannya tahu dia selesai, dia lagi santai, datang dekat dia ngobrol. Begitu ngobrol, macam-macam yang diomongin, dosa lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini itulah yang terhapus dari Jumat ke Jumat. Tapi banyak kan ini? Banyak kan kerja tiap hari. Ini hari Jumat pulang dia bersih dari dosa. Anggaplah hari sampai sore itu, malam Sabtu dia bebas, sudah bersih dia. Begitu hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari. 6 hari ketemu berapa ratus orang. Lirikannya bikin orang tersinggung, padahal nggak tahu. Ucapannya bikin orang tersinggung, tingkah lakunya bikin orang tersinggung. 6 hari kita anggap kecil-kecil, tapi banyak akhirnya, ya kan? Tapi banyak. Maka ingat, hari Jumat jangan nggak sholat Jumat, dan jangan sampai datang paling akhirnya. Kalau sholat Jumat itu memang sudah niat kita dari malam Jumat itu, masya Allah sudah ditanamkan niat dan sudah ada rasa bahagia di dalam hati kita ini bahwa besok itu hari Jumat dan ini malam Jumat. Ya, apa yang bisa lakukan di malam Jumat? Dia berzikir pada Allah, lebih banyak amalnya ketimbang malam-malam yang lain. Dia baca surat Yasin, dia baca surat Al-Kahfi. Oh, masih kurang juga baca surat Ad-Dukhan. Masih kurang lagi, dia habiskan dengan salawat kepada Nabi. Begitu waktu masuk subuh, dia ingat saya harus mandi nih. Mandi Jumat namanya. Mandi Jumat itu dihitung mandi Jumat apabila mandinya sudah masuk waktu subuh. Oh, tadi nggak sempat, takut terlambat sholatnya. Kalau mandi dulu setelah azan terdengar baru mandi, maka dia mandi sebelum subuh umpamanya. Akhirnya dia belum mandi Jumat namanya. Maka dia ingat tadi belum mandi Jumat saya, berarti nanti pas mau sholat saya harus mandi dulu. Mandi kan. Setelah itu potong kuku, dia periksa kukunya. Kuku sudah dipotong belum? Ini hari Jumat. Oh, belum dipotong. Bagaimana motong kukunya? Ingat, diajar kepada ulama cara potong. Dimulai dari kanan, diakhiri di kanan. Dimulai dari telunjuk kanan, dilanjutkan ke jari tengah yang kanan, dilanjutkan kepada jari manis yang kanan, dilanjutkan dengan kelingking kanan, terus pindah ke kiri. Kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, terakhir di jempol kanan. Dimulai di kanan, berhenti di kanan. Oh, sudah selesai. Sudah, apalagi sunnah hari Jumat ini? Mencukur kumis. Kemudian membuang bulu-buluan yang semestinya dibuang, bulu ketiak dan lain. Setelah itu apalagi? Pakai baju yang bersih. Maka dia pakai baju yang bersih. Terus pakai minyak wangi. Selesai, sudah lengkap itu sudah. Cara apalagi? Datang ke masjid lebih awal. Minimal jangan sampai udah duduk di situ khotib baru datang dia. Ya. Kalau enggak ada kepentingan yang luar biasa itu. Begitulah cara mempersiapkan hari Jumat itu, dan kita hadirkan dalam hati bahwa Jumat itu memang perkara yang luar biasa. Kemarin kita sudah baca kan, ada seorang yang bahkan Allah SWT berikan keajaiban dia. Pasir yang dia taruh di dalam sapu tangannya, karena dia setelah 3 hari dia bekerja enggak dapat pekerjaan, lalu dia masuk dalam masjid, dia katakan, saya kalau begitu saya ini bekerja pada makhluk enggak dapat apa-apa. Sekarang saya bekerja pada Allah sajalah. Lalu dia masuk dalam masjid yang ditinggalkan orang, dia sholat di situ terus menerus. Pulang ditanya istrinya, mana hasilnya? Kata dia, saya ini bekerja kepada raja, belum digaji, mungkin besok. Padahal yang dia maksud raja itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok lagi hari ketiga belum juga dapat apa-apa. Akhirnya supaya enggak malu kalau pulang ke rumah ditanya istri bawa apa, akhirnya dia keluarkan sapu tangannya, dia isi pasir. Supaya nanti ketika pulang ke rumah ditanya ini apa, aku bilang sajalah ini gandum, kira-kira gitu. Akhirnya begitu dia pulang, kok nyampe di rumahnya istrinya sudah gelar tikar yang bagus, sudah penuh dengan makanan.
Tanyain dari mana? Ceritalah ada orang yang datang. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, kan? Nah, yang dalam pembahasan yang sebelumnya itu hari Jumat, ya? Hari Jumat. Hari Jumat itu terakhirnya dia beramal hari Jumat. Kemudian datang dia kepada istrinya, dilihat istrinya bawa bingkisan tapi ditaruh di belakang pintu karena pasir. Istrinya tanya, "Itu apa, Bang?" Kata suaminya, "Janganlah tanya kepadaku, nanti aku jadi malu dan aku tidak bisa menjawabnya." Karena istrinya penasaran, pengen tahu kan, tetap dicarinya, dibukanya. Yang sapu tangan sudah diisinya pasir, begitu dibuka betul sebagaimana yang ia niatkan itu sudah berubah menjadi tepung. Itu perkara yang luar biasa jika Allah berkehendak, dan itu Jumat juga kan. Apa doa dia? Doa dan, "Ya Allah, bihormatil Jum'ati." Ya Allah, dengan kehormatan Jumat, ampunkanlah dosa-dosaku, berikanlah rahmat padaku, dan lain-lain. Nah, sekarang masih juga nyambung pada pembahasan Jumat. Nah, orang yang paling akhir datang adalah orang yang ketika khotib sudah duduk atas mimbar, dialah orang yang paling sedikit bagiannya dari Allah. Tapi sedikitnya itu bukan perkara kecil, tapi sedikitnya itu adalah yughfaru lahu ma amila minas sayyiati bainal jum'ataini, adalah diampuni baginya dosa-dosanya antara dua Jumat. Jadi Jumat itu istimewakanlah. Kalau Jumat itu, kalau Nabi sudah menganggapnya istimewa, kenapa kita menganggapnya jadi biasa-biasa saja? Ya. Nah, kalau orang-orang kampung itu sampai hari ini itu mereka kasih tanda kalau hari Jumat itu. Setiap Jumat pagi sekitar jam 6 pagi itu belum ada penduduk kampung itu yang keluar dari kampung ke kebun, yang kerja-kerja kemana-mana, itu sudah dikasih tanda pukul yang namanya beduk di pagi hari. Dung dung dung. Oh, orang bilang, oh hari Jumat ini. Begitu orang tahu. Kalau nggak dipukul, kadang orang lupa ini hari apa. Tapi setelah dipukul itu beduk, orang tahu hari Jumat. Orang nggak akan pergi kemana-mana. Yang punya kebun, dia datang ke kebun yang dekat saja, yang ada di sekitaran kampungnya. Yang orang di mana-mana, dia nggak akan pergi jauh. Kenapa? Dia akan sholat Jumat di situ. Kenapa? Karena begitu mengagungkan hari Jumat itu. Nah, Jumat itu sayyidul ayyam, ya, penghulunya hari. Jadi mulai sekarang jangan anggap biasa hari Jumat itu. Hari Jumat, orang malah bikin bercanda hari Jumat. Ingat ya Bang, hari Jumat kirim-kirim di WA itu. Ya, jangan ikut-ikutan lah. Sesuatu yang dimuliakan, disakralkan oleh baginda Nabi, kita jaga. Walaupun bercanda, cari yang lain aja bahasanya, jangan yang itu. Jangan yang untuk sesuatu yang enggak dibegitukan oleh baginda Nabi itu. Karena begitu mulianya hari Jumat itu. Bahkan hari kiamat enggak akan didatangkan kecuali hari Jumat. Itu hari Jumat, ya. Masya Allah, hari Jumat. Al-khabaru bitamamihi. Nah, ini potongan hadis dan dibaca lengkapnya hadis itu ada di dalam lanjutannya. Tapi dituliskan oleh muallif sampai di sini karena beliau ingin mengambil keterangan masalah Jumatnya. Jadi kita ulangi lagi dengan terjemahan yang cepat. Bermula hadis yang ke-8 dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, bahwasanya baginda Nabi SAW telah bersabda, duduk pada tiap-tiap pintu dari pintu masjid pada hari Jumat 70 malaikat yang menulis nama-nama manusia yang datang menuju salat Jumat itu, sehingga jadilah orang pertama yang ditulis namanya adalah seorang laki-laki yang ia datang pada saat imam telah naik ke atas mimbar, sehingga ia tiada menyakiti akan orang lain di dalam majlisnya dan tiada berkata ia kecuali sesuatu yang baik. Fadzalika adna ahli yaumil jum'ati hazzan, dialah orang yang paling sedikit mendapat bagian hari itu. Wa dzalika allazi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyiati bainal jum'ataini, tapi walaupun dia mendapat bagian paling kecilnya itu adalah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah ia lakukan antara dua Jumat. Masya Allah.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini ayat Al-Qur'an tidak ada anaknya, jadi kita minum dulu supaya enggak salah nanti. Bismillah. Alhamdulillah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini ayat Al-Qur'an. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Allah SWT Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan di atas bumi itu khalifah. Qalatil malaikatu, maka mendengarkan firman Allah ini para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi malaikat ini dalam bahasa seperti mempertanyakan akan kehendaknya Allah. Allah berkata, sesungguhnya aku hendak menjadikan di dunia ini khalifah, maksudnya Adam alaihis salam. Allah ingin menjadikan manusia. Para malaikat itu seolah-olah, ini bahasa seolah-olah menyaksikan akan pengetahuan Allah dengan pertanyaan mereka para malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Duhai Allah, apakah engkau benar akan menjadikan di dalamnya bumi seorang khalifah yang pekerjaannya itu membuat kerusakan, wa yasfiku ad-dima, dan pekerjaan mereka itu senantiasa menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami, kata para malaikat, sedangkan kami ini sudah ada sekarang malaikat, senantiasa mensucikanmu, bertasbih kepadamu, memujimu, dan mensucikan akan engkau. Jadi itu pertanyaan malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku hendak jadikan di bumi khalifah. Malaikat nanya, ya Allah, enggak salah, kira-kira gitu. Apa betul engkau akan menjadikan di bumi khalifah yang pekerjaannya membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Karena pertanyaan malaikat ini Allah enggak suka. Maksudnya apa dikatakan dalam kitab ini? Faghadiballahu alaihim, maka Allah marah kepada para malaikat itu. Kenapa? Kok berani-beraninya memprotes kehendak Allah? Maka berdosalah mereka. Ini dianggap sesuatu yang salah. Kenapa? Karena Allah kan maha mengetahui. Allah itu maha berkehendak. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu yang melakukan perkara apa yang Allah kehendaki. Enggak perlu protes-protes. Kenapa? Karena Allah yang maha mengetahui. Oleh sebab itu Allah SWT tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh para malaikat itu. Wa qala, Allah jawab apa yang menjadi kesangsian para malaikat. Allah jawab. Wa qala, dan Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun, mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Apa-apa yang kamu tidak ketahui wahai malaikat, aku mengetahuinya. Jadi aku ini maha mengetahui dan maha tahu, maha benar dari semua tindakan yang dilakukan. Namanya juga Tuhan. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, para malaikat ini takut, ya, takut. Fakhafatil malaikatu, maka malaikat
malaikatnya Allah itu menjadi takut pada Allah. Disebabkan para malaikat takut pada Allah, maka para malaikat ini bertaubat pada Allah dengan cara apa? Fatafu haulal arsy sab'a marratin. Maka tawaflah mereka para malaikat itu haulal arsy, mengelilingi daripada arasnya Allah, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Ini asal muasalnya tawaf. Disebabkan malaikat protes pada Allah, Allah enggak suka. Karena malaikat takut pada Allah, maka mereka bertaubat dengan cara fatafu haulal arsy sab'a marratin, maka tawaflah mereka para malaikat itu haulal arsy, mengelilingi akan arasnya Allah Subhanahu wa taala, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Fatajawaza anhum, maka disebabkan mereka para malaikat tawaf sebanyak 7 kali mengelilingi aras itu, Allah memaafkan kesalahan mereka. Fa'amarahumullahu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka para malaikat itu setelah dimaafkan oleh Allah, ayyabnu baitan ala wajhil ardi, untuk membangun sebuah rumah di atas bumi, hatta law aznaba auladu adama, sehingga apabila telah berbuat dosa anak-anak Adam, fayatufuna haulal baiti sab'a marratin, maka mereka berkeliling tawaf sebanyak 7 kali mengelilingi rumah yang dibangun oleh malaikat itu. Fayatajawazu anhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kama tajawaza 'anil malaikati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahan daripada malaikat itu, disebabkan mereka melakukan tawaf mengelilingi aras 7 kali. Nazalu, maka summa nazalu, lalu mendengar perintah itu mereka para malaikat turun daripada aras. Fabanu 'alal ardil ka'bata, lalu mereka membangun di atas bumi ini satu bangunan yang dinamai Ka'bah. Jadi ini kisahnya. Jadi dulu malaikat itu mendengar firman Allah yang tadi, mereka protes. Gara-gara protes Allah murka. Gara-gara Allah murka, Allah jawab, mendengar jawaban Allah. Mereka takut para malaikat. Gara-gara malaikat takut, mereka taubat. Cara mereka taubat, mereka berputar tawaf mengelilingi aras sebanyak 7 kali. Disebabkan mereka tawaf 7 kali, Allah ampuni mereka. Setelah Allah ampuni mereka, mereka diperintahkan oleh Allah, wahai para malaikat, turun ke bumi, bangun satu rumah di atas bumi, sehingga nanti kalau ada anak Adam yang berdosa, lalu mereka keliling juga 7 kali tawaf sebagaimana kalian tawaf, maka mereka pun akan diampuni sebagaimana kalian diampuni. Mendengar perintah itu, para malaikat turun membangun satu bangunan yang disebut Ka'bah. Itu pertama kali Ka'bah itu. Summa rafa'ahallahu ta'ala, kemudian diangkatlah ia Ka'bah oleh Allah Ta'ala, waqtat tufani ila sama'ir rabi'ati. Kemudian setelah dibangun, sudah jadi Ka'bah itu, lalu Ka'bah itu diangkat Allah Subhanahu wa taala lagi ke atas langit keempat. Kapan itu? Pada saat terjadi tufan. Apa tufan itu? Banjir. Banjirnya siapa? Banjirnya siapa? Nabi siapa yang dapat banjir? Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat terjadi banjir itu, kalau dalam kisah atau tafsir itu, kisah banjir Nabi Nuh itu Masya Allah, semua dunia ini kebanjiran. Bayangkan saja seluruh dunia kebanjiran. Hanya ada umatnya Nabi Nuh yang taat itu daripada beberapa, dan jenis-jenis daripada hewan yang selamatkan masuk perahu itu. Sehingga termasuk Ka'bah pun termasuk bagian daripada yang terkena banjir itu. Sehingga tufan pada saat itu begitu dahsyat, Allah mengangkat kembali Ka'bah yang dibangunkan oleh para malaikat itu, diangkat, diletakkan di atas langit yang keempat. Wa khalaqallahu ta'ala manaratan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manaratan, satu menara, fi jambil baiti, di sampingnya Ka'bah itu, yakni al-Ka'bata, di samping daripada rumah yang berupa Ka'bah itu, Allah SWT bangunkan satu menara yang tinggi. Thumma sammahu Baitul Ma'mur, lalu itu menara dikasih namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur.
Terkenal Baitul Ma'mur tu tempat tawafnya para malaikat ya dia. Wa tulul manarati, dan bermula tingginya, panjangnya menara itu, menara ini yang dibangun itu, khamsumi'atu amin, adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, begitu tingginya itu yang dibangun. Fa iza kana yaumul jumu'ati, maka apabila datang hari Jumat, yas'udu Jibrailu alaihi salam, nanti apabila setiap hari Jumat, maka malaikat Jibril alaihi salam naik ke atas menara yang tinggi itu, yang tingginya 500 tahun perjalanan, yang diletakkan di samping Ka'bah itu, ya, di atas langit yang keempat. Setiap hari Jumat malaikat Jibril naik ke atas menara itu, wa yu'azzinu, dan mengumandangkan azan. Wa yas'udu Israfilu 'alal minbari, kemudian naiklah malaikat Israfil ke atas mimbar, wa yakhtubu, lalu mengumandangkan khutbah. Jadi malaikat Jibril setiap hari Jumat itu azan di atas mimbar, di atas menara yang tingginya 500 tahun perjalanan. Lalu malaikat Israfil khutbah kalau hari Jumat itu. Wa ya ummu Mikailu lil malaikati, lalu malaikat Mikail ya ummu, mengimami para malaikat. Para malaikat pun melakukan namanya solat pada hari Jumat itu. Fa iza faraghu minas solati, maka apabila faraghu, telah selesai mereka para malaikat, minas solati, daripada solat, fayaqulu Jibrailu, maka malaikat Jibril menyeru dan berkata, ma hasolali minas sawabi li ajlil azani wahabtuhu li jami'il muazzinina fi wajhil ardi. Duhai Allah, jika engkau memberikan pahala atas pahalaku melaksanakan azan, aku kumandangkan azan hari ini, maka pahala daripada azanku ini aku wahabtuhu, maksudnya aku hadiahkan, aku serahkan itu pahala untuk seluruh muazzin yang melaksanakan azan di seluruh bumi ini pada hari ini. Ya, muazzin hari Jumat dapat pahala azannya malaikat Jibril. Wa yaqulul Israfilu, dan berkata, dan bermula berkata malaikat Israfil, ma hasolali minas sawabi lil khutbati wahabtuhu li jami'il khutubai fi wajhil ardi. Enggak mau kalah malaikat Israfil juga ngomong setelah selesai salat, duhai Allah, apa saja yang aku hasilkan daripada ganjaran yang kau berikan padaku disebabkan khutbahku hari ini, wahabtuhu li jami'il khutubai fi wajhil ardi, maka aku hadiahkan untuk seluruh khatib yang melaksanakan khutbah di atas bumi. Itu pahalanya orang yang khutbah Jumat. Summa yaqulu Mikailu, maka bermula berkata juga malaikat Mikail. Apa perkataan malaikat Mikail? Ma hasolali minas sawabi li ajlil imamatu wahabtuhu liman ya ummu yaumal jumu'ati fi wajhil ardi. Malaikat Mikail berkata, duhai Allah, apa yang ku hasilkan daripada ganjaran darimu di antara apa yang kau berikan padaku disebabkan aku telah mengimami salat Jumat hari ini di kalangan para malaikat, maka aku serahkan, aku hadiahkan kepada seluruh imam yang mengimami salat Jumat hari ini di atas bumi. Itulah apa kelebihannya imam, selain dapat ganjaran dari pekerjaannya sendiri itu. Oh, Masya Allah, temannya malaikat ya, muazzin, khatib, imam. Summa taqulul malaikatu, selanjutnya setelah para pembesar-pembesar, petugas-petugasnya ngomong, makmum yang di belakang juga ngomong, seluruh malaikat. Summa taqulul malaikatu, kemudian berkatalah para malaikat. Apa perkataan malaikat? Ma hasolalana minas sawabi minal jama'ati wahabnahu li jami'i man shalla salatul jumu'ati khalfal imami
Kata para malaikat yang menjadi makmum, selesai mereka melaksanakan sholat Jumat, mereka berkata, duhai Allah, jikalau engkau memberikan pada kami ganjaran pada hari ini disebabkan kami melaksanakan sholat ini, maka sesungguhnya kami menghadiahkan untuk semua orang yang sholat di belakang imam hari ini. Alhamdulillah. Kebagian juga akhirnya. Dikira imam muazin sama khotib aja yang dapat, rupanya makmum pun dah dapat. Jadi begitulah hari Jumat. Yang masih main gaple aja nggak berangkat, nggak dapat. Wa yaqulullah, lalu Allah Subhanahu wa taala berseru, ya malaikati, mendengarkan semua yang dilakukan oleh para malaikat-malaikatnya itu. Allah berkata, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya malaikati, duhai para malaikat-malaikatku, atatakarramuna ala ibadi wa ana akramul akramin. Masya Allah, ini Allah ini setelah mendengarkan kelakuan-kelakuan para malaikat-malaikatnya itu, menunjukkan betapa mereka termasuk orang yang sangat dermawan. Allah tanya, wahai para malaikatku, apakah kalian sudah merasa dermawan? Dengan perbuatan kalian yang baru diperbuat ini, apakah kalian sudah merasa bagus betul? Sudah paling dermawan begitu? Sedangkan aku, kata Allah, adalah yang paling dermawan di antara apa-apa yang dermawan. Artinya apa kata Allah? Aku lebih dari kalian dermawannya, berarti akan aku kasih lebih mereka dari apa yang kalian kasih itu. Ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, ushidu, aku saksikan pada kamu, ushidukum anni qad ghufirtu lahum wa hadza kulluhu makhsusun fi hadhihi al-ummah wala nasiba min hadza sairil umam al-madiyah. Wahai para malaikat, saksikanlah sekarang. Aku saksikan, aku persaksi kepadamu, sungguh aku telah mengampuni seluruh hamba-hambaku itu, dan ampunan ini yang semacam ini adalah aku berikan khusus untuk umat ini, yakni umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wala nasiba min hadza sairil umamil madiyati, dan tiada pernah aku berikan terdahulu kepada umat selain umat ini. Disebabkan sholat Jumat, Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu. Melihat para malaikatnya sudah dermawan luar biasa, itu rasanya kan itu luar biasa. Siapa orang mendapatkan ganjaran pahala yang sangat luar biasa, tiba-tiba semuanya dikasih ke orang. Nah, kasih ke semua. Itu kan dermawan kan? Tapi Allah tanya, tatakarramuna ala ibadi, sungguh apakah kamu sudah merasa sangat dermawan? Iya, dermawan, kita berterima kasih pada para malaikat, tapi Allah memberikan yang lebih daripada sekedar mendapat pahala itu. Mendapat apa? Ampunan dari semua dosa. Dan ini bentuk ampunan yang tiada didapat oleh siapa? Oleh umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Nabi. Mudah-mudahan pembacaan kitab ini membawa manfaat bagi kita semuanya, membawa ghirah yang baru, semangat bagi kita, supaya adalah harga hari Jumat itu di dalam hati kita, bukan hari yang biasa-biasa saja. Bahkan kita hanya sekedar datang ke masjid pakai celana jin, pakai kaos, pakai kopiah juga enggak. Kan kayak seperti itu. Nah, ini minimal tentu sesuatu yang belum kurang kita hargai, walau itu sah-sah saja ya, sah. Tapi andai kita ini mau menghadap bos kita, enggak berani kita begitu. Bercelana jin, pakai kaos, enggak pakai kopiah. Salat Jumat. Ya boleh aja. Tapi orang yang ngaji mesti beda lah ya. Beda, karena dia menghargai luar biasa penghormatannya atas Jumat itu. Dia betul-betul inginkan ridha Allah dengan cara ia menjalankan Jumat itu. Maka begitu datang malam Jumat, yang hadir dalam hati kita itu ibadah. Kita mulai dari malam-malamnya itu. Begitu pagi, ini Jumat ini, jangan ketinggalan ini Jumat.
Nanti dulu bisnisnya itu, kalau masih bisa digeser-geser dikit, biar jam 11 sudah kelar. Nah, selanjutnya untuk kita menuju salat Jumat dengan hadirnya hati, itu luar biasa itu. Sehingga pulang dari salat Jumat itu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam keberkahan, dalam manfaat, memberikan kita rizki yang halal serta barokah, diberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam urusan-urusan kita yang baik, dan akhirnya kita semuanya akan diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في كل مكان في كل زمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian saja, wallahu a'lam bissawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.